Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai materi baru, yaitu materi trigonometri, perbandingan dan identitas trigonometri. Di sini yang ini sudah ada segitiga siku-siku, di mana di sini sisi A, sisi B, sisi C, sudut siku-siku, sudut theta. Nah, pertanyaannya, sin theta, cos theta, dan tangen theta dari segitiga siku-siku ini berapa? Nah, kalau mau tahu tetap terus nonton sampai habis video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, and share. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan dan materi, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani yang memiliki dua kata, yaitu trigon dan metri. Trigon sendiri artinya tiga sudut, dari kata tri, tiga, gon, sudut. Dan metri artinya mengukur. Jadi trigonometri itu merupakan cabang matematika yang mempelajari tentang hubungan antara panjang sisi dan sudut dari sebuah segitiga siku-siku. Di awal video saya sudah memberikan sebuah pertanyaan, yaitu sin theta, cos theta, dan tangen theta dari segitiga siku-siku ini. Nah, sebelum kita mengerjakan pertanyaan ini, kita harus mengetahui definisi dari sin, cos, tangen itu sendiri. Jadi definisi yang pertama, sin itu depan per miring, cos samping per miring, tan depan per miring. Nah, selanjutnya kita harus tahu pada segitiga ini kita harus tahu di mana depannya, di mana sampingnya, dan di mana miringnya. Jadi caranya kita melihat kepada sudut theta ini. Jadi anggap ini sebagai mata. Kalau dia melihat ke depan, arahnya kemana? Secara logika dia akan mengarah ke sisi A. Jadi yang depan adalah A. Nah, sekarang yang samping adalah ada dua nih, B sama C. Tapi yang samping dimaksud adalah yang tegak, tidak miring. Jadi sehingga yang samping diambillah yang sisi B ini. Sedangkan kalau yang miring, ya sudah jelaskan, yang miring seperti ini. Yang miring, intinya miring itu selalu lebih panjang daripada sisi lainnya. Jadi sudah dapat, depan adalah A per miring C. Sedangkan yang cosnya samping per miring. Sampingnya tadi yang B dengan miringnya yang C, sehingga dapatlah cos theta sama dengan B per C. Sedangkan tangannya depan per samping. Tadi depan A, sampingnya B, berarti A per B. Selanjutnya, selain sin, cos, tan, ternyata ada juga berbanding terbaliknya dari sin, cos, tan itu sendiri. Jadi sin berbalik dengan kosekan, cos berbalik dengan sekan, tan berbalik dengan kotangan. Nah, karena dia berbalik, maka nilainya juga akan berbalik. Ini A per C, berarti nilainya menjadi C per A. Kosek, ingat, sin berpasangan dengan kosekan, cos berpasangan dengan sekan, tan berpasangan dengan tetangan. Sama seperti sin dan kosek, cos juga berbanding terbalik dengan sekan. B per C berarti C per B. Sama A per B menjadi B per A. Oke teman-teman, selain perbandingan trigonometri, ada juga yang namanya identitas trigonometri.
Identitas trigonometri ini dihasilkan dari hubungan antara teorema Pythagoras dengan trigonometri itu sendiri. Nah, di segmen sebelumnya kita sudah dapat sin theta sama dengan A per C, cos theta sama dengan B per C, tan theta sama dengan A per B. Yang berbaliknya ya, kosekan C per A, sekan C per B, kotangan B per A. Didapat dari segitiga siku-siku ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke identitas trigonometri. Sejak SMP sampai SMA kita sudah tahu bahwa teorema Pythagoras rumusnya selalu A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Nah, dari rumus ini kita bisa kembangkan menjadi identitas trigonometri, teman-teman. Caranya pertama kita bagi A dulu, A pangkat 2. Maka hasilnya A pangkat 2 dibagi A pangkat 2 sama dengan 1. B pangkat 2 dibagi A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 per A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 bagi A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 per A pangkat 2. Selanjutnya kalau kita melihat dari perbandingan trigonometri yang kita sudah dapat tadi sebelumnya, B per A itu adalah kotangan theta. Jadi didapat 1 tambah, kita rubah menjadi kotangan theta kuadrat. Jadi cara bacanya bukan kotangan kuadrat theta, tapi kotangan theta kuadrat. Sama dengan selanjutnya C per A. Nah, ini dia kosekan theta, berarti menjadi kosekan theta kuadrat. Nah, saya lingkari dulu, kita dapat identitas baru. Mohon maaf lambat. Nah, selanjutnya kita melangkah ke identitas yang kedua. Sama seperti tadi, di sini aja. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita bagi. Jadi tadi A, sekarang kita bagi menjadi B kuadrat. Berarti jika A kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Tambah B kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1 sama dengan C kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan C kuadrat per B kuadrat. Nah, kita lihat lagi perbandingan yang sudah kita dapat. Yang pertama adalah A per B. A per B ini dia tangan theta. Berarti ini sama dengan tangan theta kuadrat tambah 1 sama dengan C per B. Ini ya sekan theta, berarti menjadi sekan theta kuadrat. Kita lingkari lagi rumus yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya masih cara yang sama, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tadi sudah dibagi A, sudah dibagi B, sisa dibagi C. Jika sama dengan jika A per C kuadrat ya, A per A kuadrat bagi C kuadrat sama dengan A kuadrat per C kuadrat tambah B kuadrat per C kuadrat sama dengan B kuadrat per C kuadrat sama dengan C kuadrat bagi C kuadrat 1. Nah, kita lihat pada perbandingan trigonometri yang sudah kita dapatkan,
yaitu A per C, yaitu sin theta, berarti sama dengan sin theta kuadrat tambah B per C cos theta kuadrat sama dengan 1. Dapat rumus lagi. Jadi saya tulis ulang ya. Identitas pertama yaitu tan theta kuadrat tambah 1 sama dengan sekan theta kuadrat. Ini juga 1 tambah kotangen theta kuadrat sama dengan kosekan theta kuadrat. Yang terakhir sin theta kuadrat tambah cos theta kuadrat sama dengan 1. Dapatlah identitas trigonometri. Nah, nanti ini di video-video selanjutnya kita akan mengembangkan identitas ini menjadi rumus-rumus baru lagi, teman-teman. Jadi tetap tonton video selanjutnya, masih tentang trigonometri, atau saya lanjutkan yang materi SPLDP yang sempat saya tunda dulu. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman yang pengen belajar matematika. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.